Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Elsa Harsida dari SMA Negeri 1 Bonjol, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman. Merdeka belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Paket modul 1 diantaranya adalah modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Pada tugas pertama, dalam koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif, yaitu buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Yang pertama, budaya positif harus diterapkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, sebagai pendidik, guru harus maksimal dalam menerapkan budaya positif. Yang ketiga, agar dapat menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus memahami terlebih dahulu konsep inti, yaitu disiplin budaya positif, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Dengan kolaborasi, maka tercipta kerjasama yang baik. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan ada murid yang bahagia secara lahir dan batin. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada diri murid tersebut supaya mereka dapat menjadi pribadi yang mereka inginkan dan tentunya dapat menjadi diri mereka sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka miliki. Dengan adanya motivasi dalam diri murid, sama halnya memunculkan motivasi intrinsik yang dapat berdampak jangka panjang sehingga murid tidak akan terpengaruh terhadap suatu hukuman atau penghargaan. Adapun motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal diantaranya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri mereka sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka miliki. Yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Adapun 5 posisi kontrol guru, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima manajer. Posisi kontrol guru sebaiknya adalah sebagai manajer. Guru melakukan suatu kegiatan bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada teori restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan nilai keyakinan di sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas mengandung pertanyaan yang universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Keterkaitan Modul 1.4 Budaya Positif dengan Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang ketiga, visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila. Adapun refleksi saya, yaitu saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah? Saya menangani siswa yang tidak hadir di sekolah berhari-hari tanpa keterangan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya terus termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu adalah saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi murid. Namun, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita hanya manusia biasa, pasti pernah berbuat salah. Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid. Mengapa demikian? Agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun di rumah dan juga lingkungan lainnya. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 1.4 ini. Terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.